Sobat Bisnis Code Shop, kembali lagi di acara Bedah Buku Code Shop, We Code You Grow. Dan kali ini kita akan membahas kembali salah satu buku yang kemarin sudah dibahas, yaitu buku yang berjudul Berpikir dan Berjiwa Besar. Nah, buku ini merupakan buku yang dikarang oleh David Schwartz yang penjualannya mencapai banyak sekali dan merupakan buku yang sangat fenomenal karena ini merupakan buku yang sudah dibaca oleh banyak orang, dan dari situ, dari orang-orang tersebut menjadi banyak pembisnis yang besar, banyak pembisnis yang sukses gitu ya. Dan kali ini saya sebagai moderator, saya perkenalkan dulu, nama saya Imam, dan di depan kita sudah ada dua pembicara. Boleh diperkenalkan? Oke, perkenalkan nama saya Amel. Perkenalkan nama saya Laila. Oke, sehat semua ya Mbak Laila dan Mbak Amel? Ya, alhamdulillah sehat. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita lanjut, dan pembahasan kali ini sudah sampai pada bab 5 ya. Pada bab 5 ini judulnya adalah bagaimana berpikir dan bermimpi secara kreatif. Nah, buku ini, pada bab ini kita diajak untuk bagaimana berpikir kreatif untuk mencapai suatu goals kita. Oke, langsung saja dari Mbak Laila dulu ya. Dari Mbak Laila dulu, dari bab 5 ini apa yang bisa diambil dari buku ini, Mbak Laila kira-kira? Untuk di bab yang berpikir dan bermimpi secara kreatif ini, saya kira hal yang paling ditonjolkan adalah tentang kepercayaan dengan diri sendiri. Jadi saya ingat kisah dari seorang perempuan, dia juru tulis di suatu perusahaan kredit. Dia menghampiri si penulisnya, lalu dia berkata dia ingin mengupgrade diri secara pekerjaan, secara gaji, secara jabatan. Kemudian karena keterbatasan pendidikan dari perempuan tersebut, akhirnya si penulis ini pun mengatakan bahwa untuk syarat memasuki hal tersebut adalah memiliki gelar yang profesional. Akhirnya ia menyarankan kepada si perempuan tersebut untuk mengikuti sebuah kursus ataupun pelatihan, dan akhirnya dengan semangat dan kepercayaan diri yang kuat, perempuan tersebut akhirnya mengikuti kursus tersebut, dan ia berhasil lulus dengan kondisi ia sedang hamil dan memiliki seorang anak. Hal ini sangat jelas dicontohkan oleh buku tersebut bahwasannya bermimpi dan berpikir secara kreatif tidak jauh dan sangat melekat dengan kepercayaan diri sendiri, seperti itu. Oke, kalau menurut Mbak Amel? Kalau dari saya sih hampir mirip kayak yang disampaikan Mbak Laila, betul. Di sini lebih menjelaskan tentang percaya ya Mbak ya, sama tujuan. Kalau dari yang Amel baca di buku ini ada contoh nih, sebuah keluarga dia tuh mempunyai perekonomian yang rendah, Mas. Nah, si keluarga ini bagaimana sih berpikir untuk menaikkan perekonomian keluarga dengan cara dia ingin menyekolahkan anaknya ke universitas itu, agar si anak tersebut bisa memperbaiki perekonomian keluarganya gitu, supaya tidak rendah lagi gitu sih Mas. Jadi percaya bahwa anaknya bisa gitu. Gitu, berarti goalsnya adalah supaya anak itu bisa lebih baik dari orang tuanya gitu ya. Betul. Secara termasuk secara perekonomian, dan cara kreatifnya adalah memperbaiki pendidikan bagi anaknya, supaya bagi anaknya punya pemikiran yang terbuka, kemudian mempunyai nasib yang peluangnya lebih baik dari orang tuanya, dan itu pemikiran kreatif dari orang tuanya gitu ya. Betul, Mas. Oke, kalau dari ini ya, dari dari bab 5 ini kan kita diajak untuk mengambil mencapai goals, mencapai tujuan gitu ya. Dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai goals tersebut? Maksudnya apa yang perlu kita miliki untuk mencapai goals tersebut? Kira-kira seperti apa, Mbak Laila dulu?
Untuk mencapai goal tersebut, yang pertama dari buku tersebut adalah menghapus kata tidak dari apa yang kita afirmasikan, sehingga ketika kita ingin mencapai sesuatu tujuan, jangan sampai kita memblocking diri sendiri dengan kata apa aku mampu, apakah aku ini bisa. Jadi hapus hal yang merugikan diri sendiri, seperti menurunkan kepercayaan diri sendiri. Kemudian saya juga melihat dari buku tersebut untuk berpikir secara istimewa. Istimewa di sini artinya adalah coba challenge atau tantang diri sendiri untuk mencapai hal yang kita rasa tidak mungkin, sehingga kita tertantang untuk saya harus melakukannya agar saya bisa membuktikan kepada semua orang termasuk diri sendiri bahwasanya saya ini bisa. Jadi ini hal yang bisa membantu untuk mencapai goals tersebut. Ya. Kalau dari Mbak Amel nih, Kalau dari saya lebih ke ini sih Mas, percaya gitu kan. Kalau kita punya kemauan ya kita harus percaya bahwa kita tuh bisa capai kemauan tersebut. Ya benar yang dikatakan Mbak Laila, hapus kata-kata yang tidak bisa ya Mbak ya. Karena pikiran itu kan juga mempengaruhi kan Mas, gitu. Jadi hapus pikiran yang tidak bisa, terus aku bodoh, aku nggak bisa melakukan itu, gitu sih Mas. Lebih kayak berpikir aku bisa kok, aku bisa gitu. Jadi dihapus kata-kata yang sekiranya itu tuh negatif, gitu. Lebih berpikir untuk positif, gitu Mas. oke, kalau boleh saya menyimpulkan ya, kalau bahwa dari kita itu ada faktor internal dan eksternal, dan seringkali kita dalam mencapai tujuan itu kita seringkali dikuasai rasa takut terhadap faktor-faktor eksternal, gitu kan. Contohnya faktor eksternal itu ya kalau misalkan nih saya disuruh mengantar makanan ke tempat lain dan tiba-tiba kok hujan, wah, dari diri saya kan jadi takutnya nanti basah atau demam atau apapun itu tapi ketika saya punya tekad yang kuat, hujan tadi kan faktor eksternal tuh. Ketika saya sudah punya tekad yang kuat, terus saya ingin makanan itu sampai tujuan, maka saya harus percaya dan otomatis karena kita punya tekad yang kuat itu, otomatis kita percaya bahwa kita akan sampai tujuan gitu.